Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan memaparkan paper penelitian Data Mining Technique for COVID-19. Paper yang sudah kami kumpulkan 10 paper, di mana satu orang mengumpulkan 5 paper dan satu orang lagi mengumpulkan 5 paper lagi. Perkenalkan, kelompok kami, saya, Tri Intan Anjarwati dengan NIM G211190062 dan teman saya Saya Luli Zahdiatul Nur dengan NIM G211190077. baik. Langsung saja saya mulai. Untuk paper 1 sampai 5 akan saya paparkan dan selanjutnya untuk paper 6 sampai 10 akan dipaparkan dengan teman saya Uli. Nomor 1, judul paper, implementasi algoritma Naive untuk memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tahun paper 2020, link paper sudah tertera di situ. Masalah penelitian, Indonesia dalam status waspada terhadap ancaman virus corona tersebut dan sampai sekarang belum ditemukan vaksin COVID-19. Maka bentuk pencegahan dari meluasnya penyebaran virus dapat dilakukan dengan cara memutuskan rantai penularannya. Metode penelitian. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah analisis masalah dan studi literatur, mengumpulkan data dan implementasi. Penerapan metode Naive diharapkan mampu memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pembahasan penelitian. Naive didasarkan pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberi nilai output, dengan kata lain, diberikan nilai output, probabilitas mengamati secara bersama adalah produk dari probabilitas individu. Keuntungan penggunaan Naive adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Dalam metode Naive, data string yang bersifat konstan dibedakan dengan data numerik yang bersifat kontinu. Perbedaan ini akan terlihat pada saat menentukan nilai probabilitas setiap kriteria, baik itu kriteria dengan nilai string maupun kriteria nilai data numerik. Kesimpulan, hasil penelitian pada klasifikasi metode Naive menunjukkan bahwa 16 data yang diuji dalam kasus COVID-19 provinsi dengan keakuratan sebesar 48,4848%, di mana dari 33 data yang diuji dalam kasus COVID-19, per provinsi yang diuji terdapat 16 data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar. Selanjutnya nomor 2. Paper nomor 2 dengan judul Government Policy Modeling in Controlling Indonesia COVID-19 Case Using Data Mining. Untuk tahun paper 2021, untuk link paper yang sudah ada di sheet, untuk masalah, kebijakan yang diterapkan pemerintah adalah social distancing atau jaga jarak fisik yang telah diterapkan di Indonesia sejak 16 Maret 2020, yang membatasi aktivitas penduduk tertentu di zona yang diduga terkontaminasi COVID-19. Sedemikian rupa untuk menghindari kemungkinan penyebaran infeksi, tetapi kebijakan tersebut belum sepenuhnya maksimal terlaksana. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah algoritma C45. Algoritma C45 merupakan algoritma yang memberikan hasil terbaik dibandingkan algoritma deep learning. Data sekunder akan digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan. Algoritma C45 memberikan akurasi yang cukup besar, di antaranya 86% dengan nilai AOC 0,982, nilai akurasi 17,32%, nilai akurasi sebesar 90%, dan nilai akurasi sebesar 91%. Namun, ada pernyataan lain menyatakan bahwa algoritma C45 berkinerja kurang baik dibandingkan dengan algoritma lainnya. Salah satunya adalah deep learning. Deep learning juga memberikan akurasi tinggi sebesar 98%.
Tujuan penelitian untuk mendapatkan model kebijakan pemerintah dalam pengendalian kasus COVID-19 dengan menggunakan teknik klasifikasi data mining dengan membandingkan algoritma C45 dan deep learning, dan mendapatkan atribut yang memiliki bobot paling besar, serta melihat kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, apakah berhasil menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia. Untuk kesimpulan, kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam pengendalian kasus COVID-19 dikatakan berhasil dengan nilai akurasi diperoleh dari algoritma C45 dengan nilai AUC 0,969 yang termasuk klasifikasi sangat baik. Dan berdasarkan pembobotan pada korelasi matrik, atribut yang sangat berpengaruh adalah acara publik yang dibatalkan, dan atribut yang paling tidak berpengaruh adalah larangan berkumpul. Selanjutnya, paper yang ketiga, COVID-19 Prediction Classifier Model Using Hybrid Algorithm in Data Mining. Dengan tahun paper 2020, dengan link yang sudah ada. Terus masalah penelitian, peningkatan data yang tersimpan dalam database medis membutuhkan alokatif untuk mendapatkan akses ke data, penggalian data, menemukan pengetahuan, dan penggunaan data yang efisien. Untuk metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah menggabungkan random forest dan algoritma dasar seperti Naive Bayes, DT, SVM, dan KNN dalam stacking classifier. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma stacking mendiagnosa pasien dengan akurasi 85,6%. Untuk menjalankan model yang diusulkan, alat penambangan data termasuk RapidMiner 9.7 dan Python 3.7 digunakan. Penelitian ini menggunakan pengklasifikasian susun yang terdiri dari algoritma dasar termasuk Simple Bayes, Decision Tree, Kanner Snackboard, dan menggunakan Chase-Jungle algoritma di bagian tumpukan yang telah memperoleh akurasi 85% untuk diagnosis COVID-19. Pada kesimpulan pada penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan pemilihan fitur real life untuk menyiapkan dan memproses data sebelumnya. Kami menggabungkan random forest dan algoritma dasar Naive Bayes, DT, SVM, KKN, dan stacking classifier. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma stacking mendiagnosa pasien dengan akurasi 85%. Kami ingin meningkatkan kinerja model dengan meningkatkan data dalam format standar untuk kumpulan data dan COVID-19, dan meningkatkan akurasi model dengan mencoba teknologi lain seperti jaringan saraf, algoritma genetika, dan regresi logistik. Selanjutnya, paper keempat dengan judul A Framework for Performance Analysis on Machine Learning Algorithm Using COVID-19 Dataset. Tahun paper 2020, link paper. Terus masalah penelitian, saat ini manusia di dunia sedang menderita penyakit COVID-19. Untuk menganalisis alasan dan pola penyebaran COVID-19 di tahun 2020, dataset penyakit COVID-19 sangat penting untuk penambangan data medis. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah KNN dan algoritma SVM. Untuk pembahasan penelitian, rumus Kanner-Snackboard menyimpan semua casing dan menemukan casing baru yang didukung casing. Dengan demikian, ia bertindak sebagai pengklasifikasian dan regresi masing-masing. Tidaklah biasa untuk memprediksi nilai dari poin pengetahuan baru dan memberikan nilai dukungan seberapa dekat itu cocok dengan poin dalam set pelatihan. Ini mendukung beberapa pohon panggilan. Setiap cabang pohon merupakan salah satu bentuk pemanggilan dan mendapatkan prediksi. Akhirnya memilih jawaban yang paling efektif. Ini sesuai untuk basis pengetahuan besar dan menawarkan hasil yang benar dengan memperkirakan data yang hilang. Untuk kesimpulan, akurasi dari set prediksi dan set data uji pasangan
adalah yang terbaik dengan Random Forest Classifier dan pengklasifikasian pohon keputusan. Label kelas sangat penting untuk memeriksa data uji. Parameter lain, root mean, squad error pada algoritma Connect-Board Classifier dan algoritma Support Vector Classifier adalah tinggi, sehingga performansi algoritma Random Forest Classifier cukup baik dibandingkan dengan algoritma classifier lainnya. Disimpulkan bahwa kinerja suatu algoritma tergantung pada jenis algoritma dan jumlah atribut dalam algoritma. Untuk dataset COVID-19, algoritma Random Forest Classifier menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan 3 algoritma classifier lainnya. Untuk yang nomor 5, paper nomor 5 dengan judul Predicting the Incidence of COVID-19 Using Data Mining tahun 2021, link paper, masalah penelitian, tingginya prevalensi COVID-19 menjadikannya sebagai pandemi baru. Memprediksi prevalensi kejadiannya di seluruh dunia sangat penting untuk membantu profesional kesehatan membuat keputusan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang diterapkan pada penelitian ini ialah dataset, processing step, constructing the prediction model, forecast incident in the next 2 weeks, evaluation the actual performance of the proposed model. Pembahasan penelitian. Jarak Euclidean berdasarkan lintang dan bujur digunakan untuk menghitung tetangga terdekat. Mengingat bahwa kumpulan data berisi dari 22 Januari 2020 hingga 29 Maret 2020 untuk hari yang ingin kami prediksi kejadiannya, hari terdekat dan terjauh dipilih masing-masing sebagai 14 dan 54. Karena jumlah kasus yang dikonfirmasi sangat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya, algoritma yang diusulkan diterapkan untuk 3 kelompok wilayah yang berbeda. Untuk wilayah dengan kurang dari 200 kasus yang dikonfirmasi per hari 16.825 catatan, dengan 200 hingga 1.000 kasus per hari 220 catatan, dan mereka yang memiliki lebih dari 1.000 kasus per hari 152 catatan. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan, karena model epidemiologi seperti SEER gagal memprediksi kasus COVID-19 secara akurat, penelitian saat ini mengandalkan data dari 22 Januari hingga 29 Maret yang disediakan oleh Universitas Johns Hopkins dan mengusulkan model yang lebih kompleks berdasarkan metode machine learning. Rata-rata kesalahan absolut dari model yang diusulkan adalah 6% dalam memprediksi kejadian COVID-19 dalam periode 2 minggu 16-29 Maret untuk wilayah lebih dari 1.000 kasus per hari. MAE adalah 8,45 dan 4,71% untuk daerah dengan insiden harian. Untuk paper ke-6 dan ke-10 bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk paper nomor 6 saya lanjutkan dengan judul Utilization of Data Mining Techniques in National Food Security During the COVID-19 Pandemic in Indonesia. Tahun paper 2020 dengan link berikut ini. Masalah penelitian ketahanan pangan yang merupakan syarat terpenuhinya pangan bagi negara hingga individu yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam kuantitas dan kualitas. Metode penelitian, metode data mining yang digunakan adalah K-methods yang merupakan bagian dari clustering. Untuk pembahasan penelitian, yaitu pemanfaatan metode K-methods dalam pemetaan klaster daerah menuju ketahanan pangan dengan bantuan software RapidMiner 5.3 menggunakan 2 klaster pemetaan, yaitu C1 label klaster tinggi dan C2 klaster rendah low label. Berdasarkan hasil perhitungan, 19 provinsi berada pada klaster tinggi
dan 14 provinsi berada pada klaster rendah. Penentuan klaster ditentukan oleh nilai sentroid akhir di mana C1 klaster memiliki nilai sentroid rata-rata pengeluaran per kapita terendah untuk kebutuhan pangan dan klaster C2 memiliki nilai sentroid dari rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi untuk kebutuhan pangan. Proses pengujian dilakukan dengan menggunakan Davis-Baldwin Index untuk mengevaluasi clustering hasil. Pengujian dilakukan pada klaster K sama dengan 2 dengan nilai DBI sama dengan 0,847 dan dianggap memiliki Hive skema clustering yang optimal pada peneliti. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode K-Methods dapat dilakukan dalam pemetaan klaster regional di mana kasus yang diangkat adalah biaya rata-rata per pengeluaran kapita masyarakat untuk kebutuhan pangan sangat berkorelasi dengan ketahanan pangan masyarakat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 19 provinsi berada dalam klaster 42%. Ini berarti bahwa penduduk Indonesia masih memiliki ketahanan pangan yang rendah yang dibutuhkan dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin tinggi. Untuk paper nomor 7 yaitu berjudul Klasterisasi Persebaran Virus Corona atau COVID-19 di DKI Jakarta menggunakan metode K-means. Tahun paper tahun 2020 dengan link sebagai berikut. Masalah penelitian. Di masa pandemi ini sangat penting untuk menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari wilayah dengan persebaran COVID-19 yang tinggi. Metode penelitian. Pada penelitian ini dilakukan klasterisasi persebaran virus corona di DKI Jakarta dengan menerapkan metode data mining. Pada penelitian ini, untuk melakukan klasterisasi data digunakan metode K-means dan metode pengukuran jarak Euclidean. Untuk pembahasan penelitian ini memiliki kontribusi praktis dalam membantu penyajian data kasus COVID-19 secara lebih baik. Prototip yang dikembangkan dapat menyajikan hasil klasterisasi data kasus COVID-19 di Jakarta yang ditampilkan per kecamatan. Pengguna aplikasi dapat menentukan jumlah klaster dan data yang akan diklaster. Pada penelitian ini, dilakukan pengujian jumlah klaster terbaik menggunakan metode ELBO. Didapatkan pengelompokan data menjadi 3 klaster juga dapat dipilih karena memiliki selisih SSE yang cukup besar dibanding yang lainnya. Dengan 3 klaster, penyajian data menjadi lebih efektif dan informatif. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian dan uji coba terhadap penerapan metode K-means untuk melakukan pengelompokan atau klasterisasi kasus COVID-19 di DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa metode K-means dapat digunakan dengan baik. Jika jumlah 9 klaster terlalu banyak, penelitian ini merekomendasikan penggunaan 3 klaster karena jumlah tersebut memiliki kualitas yang cukup baik berdasarkan hasil perhitungan metode ELBO. Pada klasterisasi, dengan 3 klaster dihasilkan pengelompokan C1 sebanyak 19 kecamatan, C2 sebanyak 23 kecamatan, dan C3 sebanyak 2 kecamatan. Paper nomor 8 berjudul Diagnosis of Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 Surveillance Using C4.5 Algorithm. Tahun paper 2020, link sebagai berikut, dan masalah penelitian, yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat umum dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
Kemudian terdapat kesulitan dalam melaksanakan surveillance, deteksi dini, pelacakan kontak, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta komunikasi resiko maupun pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian untuk melakukan diagnosa dari kategori surveillance yang meliputi PDP, ODP, dan OTG menggunakan algoritma C4.5. Pembahasan penelitian. Data surveillance diambil menggunakan operator retrieve. Data ini adalah diumpankan ke operator pohon keputusan dengan menghubungkan port output dari mengambil ke port input dari operator pohon keputusan. Penelitian ini memiliki 3 kelas dan penawaran dengan masalah multi-kelas. Jadi, kinerjanya perhitungan vektor dilakukan saat menghitung nilai benar negatif atau TN, positif benar atau TP, positif palsu atau FP, dan negatif palsu atau FN. Masing-masing kelas secara terpisah nilai akurasi dalam algoritma C4.5 perhitungan surveillance COVID-19 kategori yang diperoleh dari presentase nilai akurasi dalam kinerja vektor yaitu 0,9286 dikali 100 sama dengan 92,86%. Kesimpulannya, proses diagnosis COVID-19 kategori pengawasan menggunakan algoritma C4.5 menunjukkan bahwa algoritma mampu melakukan klasifikasi berdasarkan PDP, ODP, dan OTG. Untuk paper nomor 9 berjudul Application of Data Mining Classification for COVID-19 Infected Status Using Algoritma Naive Method. Tahun paper 2020 dengan link sebagai berikut. Dan masalah penelitian yaitu jumlah status terinfeksi virus yang dikenal sebagai COVID-19 meningkat di wilayah Jakarta Selatan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan konsep teknik data mining dengan bantuan software RapidMiner Studio. Data yang digunakan adalah data dari website resmi yang diperoleh dari website yang menyediakan data publik tentang informasi COVID-19 di Jakarta, yaitu geo.kompas. Pembahasan penelitian. Dalam menentukan data yang akan diklasifikasikan dengan metode Naive-Bayes, langkah pertama yang dilakukan adalah membaca data yang diambil tanggal 21 April 2020, data latih yang ditampilkan 11 data dari 249 data, lalu dilanjutkan dengan melakukan perhitungan calculation Naive-Bayes. Hasil perhitungan data uji dengan metode Naive-Bayes menggunakan Bayes aplikasi data diprediksi klasifikasi status terinfeksi COVID-19 diperoleh positif dan data negatif dengan masing-masing data yaitu positif 55,48% dari 249 data dan negatif 44,52% dari 249 data. Di lain kata, jika diklasifikasikan sebagai angka, klasifikasi positif adalah 139 orang, dari klasifikasi negatif adalah 110 orang dari total 249 data. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa pengolahan data untuk mengklasifikasikan yang terinfeksi status COVID-19 menggunakan algoritma Naive-Bayes memiliki hasil yang baik dan dapat dijadikan referensi bagi orang-orang yang mengetahui klasifikasi status terinfeksi COVID-19. Untuk paper terakhir, paper nomor 10 berjudul Algoritma Clustering untuk Membentuk Klaster Zona Penyebaran COVID-19. Tahun paper 2020 dengan link sebagai berikut. Masalah penelitian. Sistem zona penyebaran COVID-19 yang dibuat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan gugus daerah hanya menggunakan satu variabel yaitu jumlah positif COVID-19 dan tidak berdasarkan variabel lain seperti PDP atau pasien dalam pemantauan dan ODP atau orang dalam pemantauan. Sehingga muncul masalah yaitu pencegahan COVID-19 kurang optimal
karena penanganan dan pencegahan hanya terkonsentrasi pada zona merah. Sedangkan potensi peningkatan kasus bukan hanya dari jumlah yang positif, tetapi juga yang PDP, ODP, bahkan yang meninggal dunia karena COVID-19. Metode penelitian. Dibutuhkan teknik yang lain yang dapat mengelompokkan atau klaster zona penyebaran COVID-19. Salah satu teknik yang sesuai untuk pengelompokan atau klaster yaitu algoritma clustering K-methods. Pembahasan penelitian. Data yang digunakan bersumber dari gugus tugas percepat penanganan COVID-19 Sumatera Utara. Untuk pembentukan klaster zona penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara menggunakan algoritma K-methods yaitu iterasi 1 pada iterasi 1 ditentukan terlebih dahulu nilai sentroid awal atau titik pusat awal. Dalam kasus ini, nilai sentroid awal yang digunakan adalah 3 record data yang dipilih secara acak. Iterasi 2. Pada iterasi 2 sama dengan iterasi 1 ditentukan terlebih dahulu nilai sentroid awal atau titik pusat awal. Data dalam kasus ini, nilai sentroid awal yang digunakan adalah 3 record data yang dipilih secara acak. Dan nilai sentroid awal pada iterasi 2 berbeda dengan nilai sentroid awal yang digunakan pada iterasi 1. Perbandingan total nilai cost iterasi 1 dengan nilai cost iterasi 2 adalah total nilai cost iterasi 1 yaitu 395,7871 dan total nilai cost iterasi 2 yaitu 7694031, di mana total nilai cost terbaru lebih tinggi daripada total cost lama, maka proses perhitungan jarak dan iterasi selanjutnya dihentikan. Kesimpulan dari penelitian yaitu algoritma clustering K-methods dapat diterapkan dalam pembentukan klaster zona penyebaran COVID-19 khususnya di Sumatera Utara. Berdasarkan data yang digunakan, penyebaran COVID-19 dapat diklaster menjadi 3 kelompok. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.